April 2021, aku bertemu seorang saudara Katolik di internet bernama Rafael. Setelah membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, dia merasa itu adalah suara Tuhan. Dia bersedia mencari dan menyelidiki pekerjaan Tuhan. Namun, tak lama dia diganggu pendetanya dan tiba-tiba berhenti ikut pertemuan. Aku lalu mencoba segala cara menghubunginya, tapi tak bisa. Aku putus asa, tak berdaya, ingin menyerah. Aku terdorong saat ingat kehendak Tuhan yang mendesak menyelamatkan manusia. Entah Rafael membaca pesanku atau tidak, aku harus melakukan yang ku bisa. Hanya dengan ini, aku bisa menjalankan tanggung jawab dan tugasku. Harriet, Ya, kau pasti banyak belajar saat menyebarkan Injil beberapa tahun terakhir. Mau menceritakan pengalamanmu? tentu. Pengalaman yang paling mengesankanku terjadi pada April 2021. Aku bertemu saudara Katolik di internet bernama Rafael. Saat membagikan Injil kepadanya, kulihat kualitasnya baik. Dia cepat memahami kebenaran. Setelah membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, dia merasa itu suara Tuhan. Dia mau mencari dan menyelidiki, juga aktif di pertemuan. Dia haus akan kebenaran. Benar. Namun seorang saudari mengirimiku pesan suatu hari, katanya Rafael bertemu pendeta Katolik mereka dan tak ikut pertemuan lagi. Aku kaget mendengarnya. Dia pasti dicekoki banyak gagasan dan kekeliruan. Aku segera menghubunginya. Dan mengetahui dia bingung dengan yang kami sampaikan. Tapi tak bilang bingung tentang apa. Aku tak tahu cara bersekutu dengannya. Pikiranku buntu. Harus bagaimana? Aku terus memanggil Tuhan. Meminta Tuhan membimbingnya jika dia dombanya mau serius bersekutu dengannya. Lalu aku dan Anila mengajak Rafael bersekutu. Dia datang menyerukan doktrin agama, terdengar bersemangat. Membahas pengabdiannya pada Tuhan Yesus, keteguhan imannya, dan kemustahilan inkarnasi Tuhan itu perempuan. Baginya karena Tuhan Yesus berinkarnasi sebagai pria, dan dia memanggil Tuhan di surga Bapa, dan karena dunia keagamaan juga menyebut Tuhan di surga Tuhan Bapa, Tuhan akan kembali dalam rupa pria. Bahwa Tuhan yang Maha Kuasa muncul dan bekerja sebagai wanita, tak bisa dia terima. Banyak yang terjebak dan tak berani menerima jalan yang benar. Iya. Mendengar intensitas kata-katanya, aku bingung dan tak tahu harus mulai dari mana. Saat itu, aku tiba-tiba ingat film Injil Misteri Ketuhanan Sequel. Kebenaran yang dipersekutukan di film ini bisa menyelesaikan ini. Aku segera berkata, "Saudaraku, aku yakin imanmu pada Tuhan Yesus sangat teguh. Tapi mari berpikir sejenak. Kita sering berdoa pada Tuhan Yesus, tapi apa kita sungguh mengenalnya? Apa kita sungguh tahu Tuhan Yesus adalah inkarnasi dari Tuhan? Apa kita sungguh tahu Dia itu kebenaran, jalan, dan hidup? Beranikah kita bilang kita tahu esensi ilahi Tuhan Yesus? Beranikah kita menjamin saat Tuhan Yesus kembali, kita tahu itu adalah Dia? Kenapa kita percaya kepadanya? Apa karena keluarga kandungnya atau penampilannya? Rafael tidak bilang apa-apa untuk menanggapi ini. Lalu kubaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Hakikat kepercayaan manusia kepada Tuhan adalah kepercayaan kepada Roh Tuhan. Dan bahkan kepercayaan mereka kepada Tuhan yang berinkarnasi adalah karena daging ini merupakan perwujudan dari Roh Tuhan, yang berarti bahwa kepercayaan tersebut tetap merupakan kepercayaan kepada Roh. Ada perbedaan antara roh dan daging, tetapi karena daging ini berasal dari Roh dan merupakan firman yang menjadi manusia, maka apa yang manusia percayai itu tetaplah hakikat yang melekat pada Tuhan.
Inkarnasi berarti roh Tuhan menjadi daging, artinya Tuhan menjadi daging. Pekerjaan yang dilakukan daging adalah pekerjaan roh yang diwujudkan dalam daging dan diungkapkan oleh daging. Tidak seorang pun kecuali daging Tuhan yang dapat menggenapkan pelayanan Tuhan yang berinkarnasi. Artinya, hanya daging inkarnasi Tuhan, hanya kemanusiaan normal ini, dan tidak ada yang lain yang dapat mengungkapkan pekerjaan ilahi. Lalu, aku bersekutu. Kita semua tahu, Tuhan Yesus lahir dari keluarga tukang kayu, tampak normal. Tak berbeda dengan manusia biasa dari luar. Tapi dia tubuh yang dikenakan roh Tuhan dan Tuhan yang berinkarnasi. Bukan karena dia orang Yahudi, kita percaya kepadanya. Bukan juga karena dia lahir dari Maria, apalagi karena jenis kelamin atau penampilannya. Kita percaya karena dia punya esensi roh Tuhan, karena dialah kebenaran, jalan, dan hidup. Hanya dia yang bisa mengungkap kebenaran melakukan pekerjaan ilahi. Begitu juga, kenapa kita kini percaya Tuhan yang Maha Kuasa? Karena dia itu Tuhan Yesus yang datang kembali. Dia roh Tuhan Yesus yang sekali lagi berbalut daging manusia biasa, hidup di antara kita, mengungkap kebenaran, lakukan pekerjaan penghakiman di akhir zaman. Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan Yesus, keduanya punya esensi roh Tuhan. Di keluarga manapun Tuhan terlahir dalam inkarnasi ini, penampilannya, jenis kelaminnya, tak satu pun bisa mengubah esensinya. Tuhan yang Maha Kuasa melakukan pekerjaan penghakiman di akhir zaman. Ini cukup untuk buktikan Tuhan yang Maha Kuasa itu inkarnasi roh Tuhan, dan dia Tuhan Yesus yang kembali. Bagaimana tanggapan Rafael? Dia perlahan bersedia mencari, setuju dengan semua perkataanku. Tapi masih tak paham kenapa Tuhan memilih bentuk wanita kali ini. Melihatnya agak luluh, kutanya, apa bentuk atau jenis kelamin pilihan Tuhan untuk bekerja dalam daging? Itu hal yang bisa kita putuskan. Saat ibu melahirkan kita tak bisa pilih penampilan dia. Seperti apapun penampilannya, kita harus terima. Ini nalar yang harus dimiliki anak, setuju kan? Rafael mengangguk, berkata, tentu kita tak punya hak memilih. Kulanjutkan, demikian juga, apa jenis daging yang kini Tuhan pilih untuk berinkarnasi, pria atau wanita, itu hal yang bisa kita putuskan. Jika Tuhan datang sebagai pria, aku akan terima. Tapi jika wanita takkan terima, itu tak masuk akal kan? Jenis kelamin inkarnasi Tuhan, itu urusan dan pilihan Tuhan. Sebagai manusia, kita tak berhak berkomentar kan? Tuhan itu Tuhan pencipta. Hikmat Tuhan lebih tinggi dari langit. Pikirannya lebih tinggi dari pikiran manusia. Kita manusia hina, bagaimana bisa memahami hikmat Tuhan di pekerjaannya? Soal penampakan dan pekerjaan Tuhan, kita tak berhak memilih. Tuhan telah menjadi daging. Selama dia ungkap kebenaran dan lakukan pekerjaan Tuhan, apapun jenis kelaminnya, dia adalah Tuhan itu sendiri. Kita harus menerima dan taat. Hanya ini sikap rasional, berpikir cerdas. Setelahnya, Rafael mendengar sungguh-sungguh tak membantahku. Penampakan dan pekerjaan Tuhan itu misterius. Persekutuan aspek kebenaran ini penting. Benar. Aku membacakan kutipan Alkitab kepadanya. Pada awalnya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Bumi tidak berbentuk dan kosong, dan kegelapan menutupi lautan yang dalam. Dan roh Tuhan bergerak di atas permukaan air. Maka Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Dalam gambar Tuhan diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Karena itu awasilah dirimu baik-baik. Karena engkau tidak melihat suatu bentuk apapun pada hari ketika Yahweh berbicara kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api.
Jangan sampai engkau merusak dirimu sendiri dan membuat bagi dirimu patung yang menyerupai bentuk apapun, yang menyerupai laki-laki atau perempuan, yang menyerupai binatang apapun yang ada di bumi, yang menyerupai unggas bersayap yang terbang di udara. Aku bersekutu. Dari ayat ini kita bisa lihat, Tuhan pada esensinya roh, tak punya bentuk tetap. Dan dia tak izinkan manusia mengukirnya ke gambar apapun untuk disembah. Di Kejadian tertulis, awalnya Tuhan menciptakan pria dulu, lalu wanita menurut gambarnya sendiri. Jadi menurutmu Tuhan itu pria atau wanita? Jika bilang Tuhan itu pria, tapi juga menciptakan wanita menurut gambarnya, atau bilang Tuhan itu wanita, tapi ciptakan pria menurut gambarnya, apa yang terjadi? Tuhan itu Tuhan yang benar. Dia ciptakan pria dan wanita menurut gambarnya. Pertama, dia berinkarnasi sebagai pria, dan di akhir zaman berinkarnasi sebagai wanita. Artinya, dia perlakukan kedua jenis kelamin dengan adil. Jika Tuhan 2 kali berinkarnasi jadi pria, itu tak adil bagi wanita. Menyebut Tuhan sebagai pria atau wanita itu membatasi Tuhan. Dia membencinya. Tuhan berinkarnasi adalah untuk selamatkan manusia. Berinkarnasi berarti mengambil bentuk manusia, baik pria atau wanita. Apapun jenis kelamin inkarnasi Tuhan, esensinya takkan berubah. Mendengarnya, Rafael sadar dan bilang, Tuhan berinkarnasi sebagai wanita di akhir zaman sungguh bermakna. Itu cara akurat memahami Tuhan. Iya. Kukirim dia firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, setiap tahap pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan memiliki signifikansi praktisnya sendiri. Saat itu, ketika Yesus datang, dia datang dalam wujud laki-laki, dan ketika Tuhan datang kali ini, wujudnya adalah perempuan. Dari sini, engkau bisa melihat bahwa ciptaan Tuhan baik laki-laki maupun perempuan dapat digunakan dalam pekerjaannya, dan baginya tidak ada perbedaan gender. Ketika rohnya datang, dia dapat mengenakan jenis daging apapun yang dikehendakinya, dan daging tersebut dapat merepresentasikan dirinya. Entah laki-laki atau perempuan, daging itu dapat merepresentasikan Tuhan selama itu adalah daging inkarnasinya. Jika Yesus menampakkan diri sebagai perempuan ketika dia datang, dengan kata lain, jika seorang bayi perempuan dan bukan bayi laki-laki yang dikandung oleh Roh Kudus, tahap pekerjaan itu akan sama saja diselesaikan. Jika itu masalahnya, tahap pekerjaan saat ini akan diselesaikan oleh seorang laki-laki sebagai gantinya, tetapi pekerjaan itu akan sama saja diselesaikan. Pekerjaan yang dilakukan di setiap tahap memiliki makna pentingnya sendiri. Tidak ada tahap pekerjaan yang diulangi atau yang bertentangan satu sama lain. Jika Tuhan datang ke dunia hanya sebagai laki-laki, maka orang mendefinisikan dia sebagai Tuhan atas laki-laki, dan orang tidak akan pernah percaya bahwa dia adalah Tuhan atas perempuan. Para lelaki lalu menganggap bahwa ada kesamaan antara mereka dan Tuhan, yakni sama-sama laki-laki, dan bahwa Tuhan adalah kepala para lelaki. Lalu, bagaimana dengan perempuan? Tidak adil, bukankah ini perlakuan istimewa bagi laki-laki? Kalau begini keadaannya, semua orang yang Tuhan selamatkan adalah laki-laki seperti dirinya, dan tak seorang perempuan pun akan diselamatkan. Sewaktu menciptakan umat manusia, Tuhan menciptakan Adam dan Dia menciptakan Hawa. Dia menciptakan bukan hanya Adam, melainkan menjadikan laki-laki dan perempuan sesuai dengan gambarnya.
Maka Tuhan bukan hanya Tuhan atas laki-laki, melainkan juga Tuhan atas perempuan. Tuhan bukan hanya Roh Kudus, bukan hanya roh, atau roh yang 7 kali lipat lebih kuat, atau roh yang mencakup segalanya, tetapi juga seorang manusia. Seorang manusia biasa, manusia yang sangat biasa. Dia bukan hanya laki-laki, tetapi juga perempuan. Keduanya serupa dalam hal mereka sama-sama terlahir dari manusia, dan berbeda dalam hal yang satu dikandung dari Roh Kudus, dan yang lainnya terlahir dari seorang manusia, meskipun berasal langsung dari Roh. Mereka serupa dalam hal keduanya adalah daging inkarnasi Tuhan yang melakukan pekerjaan Bapa, dan berbeda dalam hal yang satu melakukan pekerjaan penebusan, dan yang lainnya melakukan pekerjaan penaklukan. Keduanya merepresentasikan Bapa, tetapi yang satu adalah Sang Penebus yang penuh dengan kasih setia dan belas kasihan, dan yang lainnya adalah Tuhan kebenaran yang penuh dengan murka dan penghakiman. Yang satu adalah Panglima tertinggi yang memulai pekerjaan penebusan, dan yang lainnya adalah Tuhan yang benar yang menyelesaikan pekerjaan penaklukan. Yang satu adalah yang awal, yang lain adalah yang akhir. Yang satu adalah daging tanpa dosa, yang lain adalah daging yang menyelesaikan penebusan, melanjutkan pekerjaan, dan tidak pernah berdosa. Keduanya adalah roh yang sama, tetapi mereka tinggal dalam daging yang berbeda dan dilahirkan di tempat yang berbeda, dan mereka dipisahkan selang beberapa ribu tahun. Namun, semua pekerjaan mereka saling melengkapi, tidak pernah bertentangan, dan dapat dibandingkan. Keduanya adalah manusia, tetapi yang satu adalah bayi laki-laki dan yang lainnya adalah bayi perempuan. Usai baca firman Tuhan, Anila bersekutu. Pekerjaan Tuhan selalu baru, tak pernah lama. Dia tak pernah ulangi pekerjaannya. Pekerjaan Tuhan selalu memperbarui, mengubah, terus meninggikan. Jika Tuhan melakukan pekerjaan berulang, manusia akan membatasinya. Kita takkan punya pengetahuan benar tentangnya. Pertama, berinkarnasi Tuhan adalah pria. Jadi apa konsekuensi dari Tuhan kembali sebagai pria lagi? Manusia akan batasi Tuhan sebagai pria dan berpikir Tuhan hanya mengakui, memfavoritkan pria, tak mengasihi dan menjauhi wanita, lalu wanita akan didiskriminasi selamanya. Apa itu pemahaman benar? Apa ini adil untuk wanita? Apa ini sesuai kehendak Tuhan? Ini hanya gagasan manusia, kan? Tuhan itu benar. Dia perlakukan pria dan wanita sama. Tuhan berinkarnasi sekali sebagai pria, sekali sebagai wanita. Ini sangat bermakna. Tuhan yang berinkarnasi jadi wanita di akhir zaman menepis gagasan semua orang, membalikan pemahaman keliru tentang Tuhan, mendobrak batasan tentang Tuhan, dan menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya Tuhan bagi pria, tapi juga bagi wanita. Tuhan itu Tuhan seluruh umat manusia. Tak ada yang bisa pakai gagasannya untuk membatasi Tuhan sebagai pria atau wanita. Lalu kutambahkan, bahkan apapun bentuk yang diambil dalam inkarnasi Tuhan, esensinya tak berubah. Mereka roh Tuhan yang menjadi daging, mewakili Tuhan, mampu lakukan pekerjaan ilahi. Di zaman kasih karunia, Tuhan jadi daging disalibkan sebagai korban penghapus dosa. Tuhan Yesus itu manusia, bisa disalibkan untuk menebus manusia. Jika Tuhan berinkarnasi sebagai wanita saat pertama, dia tetap bisa selesaikan penebusan dan mengungkap kebenaran untuk memberi jalan pertobatan. Maka, jenis kelamin dan rupa inkarnasi Tuhan tidaklah penting. Juga tak penting apa dia punya rupa keagungan. Yang penting,
Dia punya esensi Tuhan, mengungkap kebenaran, melakukan pekerjaan menyelamatkan manusia. Itu saja yang harus diperhatikan dalam menyelidiki jalan yang benar. Lalu, kubaca kutipan firman Tuhan. Dia yang adalah Tuhan yang berinkarnasi akan memiliki esensi Tuhan. Dan dia yang adalah Tuhan yang berinkarnasi akan memiliki pengungkapan Tuhan. Karena Tuhan menjadi daging, dia akan melaksanakan pekerjaan yang ingin dia lakukan. Dan karena Tuhan menjadi daging, dia akan mengungkapkan siapa dia dan akan dapat membawa kebenaran kepada manusia, menganugerahkan hidup kepadanya, dan menunjukkan jalan kepadanya. Daging yang tidak memiliki esensi Tuhan pasti bukan Tuhan yang berinkarnasi. Ini tidak diragukan lagi. Jika manusia berniat untuk menyelidiki apakah daging itu adalah daging inkarnasi Tuhan, manusia harus menegaskannya dari watak yang dia ungkapkan dan perkataan yang dia ucapkan. Dengan kata lain, untuk menegaskan apakah itu adalah daging inkarnasi Tuhan atau bukan, dan apakah itu jalan yang benar atau bukan, orang harus membedakan berdasarkan esensinya. Jadi, untuk menentukan apakah itu daging Tuhan yang berinkarnasi atau bukan, kuncinya terletak pada esensinya, pekerjaannya, perkataannya, wataknya, dan banyak aspek lainnya, bukan pada penampilan lahiriahnya. Jika manusia hanya mengamati penampilan lahiriahnya, dan sebagai akibatnya mengabaikan esensinya, ini menunjukkan bahwa manusia itu bodoh dan tidak tahu apa-apa. Kulanjutkan dengan bersekutu. Firman Tuhan sangat jelas. Untuk memastikan soal inkarnasi Tuhan, hal utama harus dicari apa dia bisa ungkap kebenaran dan lakukan pekerjaan Tuhan. Jika tak fokus dengar suara Tuhan saat selidiki jalan yang benar, justru menilai dari penampilan dan jenis kelamin inkarnasi, kau sama dengan orang Farisi yang menentang Yesus, kan? Iya. Mereka melihat latar belakang dan penampilan Tuhan Yesus jauh dari gagasan dan delusi mereka tentang Mesias. Jadi mereka menghakimi dan mengutuknya tanpa mencari atau menyelidiki firman atau pekerjaannya. Akhirnya mereka menyalibkan Yesus, menyinggung watak Tuhan, jadi mereka dikutuk. Jika orang tak baca firman Tuhan yang Maha Kuasa, tak fokus mendengar suaranya, menentang Tuhan yang Maha Kuasa karena inkarnasi perempuan Tuhan, tak sejalan dengan gagasan mereka, ini menyalibkan Tuhan lagi, kan? Setelah itu dia seharusnya lebih paham, kan? Benar. Rafael bilang akan terus mencari. Saat kami undang ke pertemuan besoknya, dia langsung setuju. Jadi keadaan mulai membaik. Kupikir juga begitu. Namun tak disangka, dia tak datang besoknya. Tak menjawab teleponku. Aku khawatir. Jadi, setiap pagi kukirimi firman Tuhan begitu aku bangun. Berharap dia akan menjawab. Namun, dia tak pernah membacanya. Aku benar-benar putus asa. Lalu, aku minta yang lain coba menghubunginya, tapi tak bisa. Sejujurnya, aku tak tahu harus apa saat itu. Aku putus asa lagi. Dan kupikir begitulah seharusnya. Kau menyerah atau kau mencari ide lain? Begitu ingin menyerah, aku menemukan artikel tentang pengalaman seseorang saat menyampaikan Injil ke orang Italia. Aku kebetulan kenal saudara penerima khotbah ini. Dulu kami bermitra dalam menyebarkan Injil. Dia punya kemanusiaan baik dan pemahaman tentang kebenaran. Tapi ternyata dia punya banyak gagasan saat saudari itu berkhotbah. Atau tak bisa dihubungi 2 bulan. Meski begitu, saudari itu tak menyerah. Dia terus menunggu, mencari kesempatan bersekutu tentang firman Tuhan, hingga akhirnya firman Tuhan yang Maha Kuasa memperbaiki gagasannya, dan dia terima pekerjaan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Domba-domba Tuhan mendengar suaranya. Iya. Pengalaman saudari itu mengharukan.
dan membuatku malu. Aku ingat di balik tiap orang yang datang ke hadapan Tuhan, Tuhan telah membayar mahal. Jika mengerti niat tulusnya selamatkan manusia, aku harus pikirkan kehendaknya. Namun menghadapi kesulitan kecil, aku hampir mundur dan menyerah. Aku tak punya ketekunan, di mana kesetiaan dan kesaksianku. Lalu kubaca firman Tuhan. Dalam menyebarluaskan Injil, engkau harus terlebih dahulu memenuhi tanggung jawabmu. Engkau harus mengikuti hati nurani dan akalmu dalam melakukan semua yang mampu kau lakukan dan semua yang harus kau lakukan. Engkau harus dengan penuh kasih memberikan solusi untuk gagasan apapun yang mungkin dimiliki orang yang sedang mempertimbangkan jalan yang benar atau pertanyaan apapun yang mereka ajukan. Jika engkau benar-benar tak mampu memberikan solusi, engkau dapat menemukan beberapa bagian firman Tuhan yang relevan untuk dibacakan kepada mereka atau potongan video yang relevan tentang kesaksian pengalaman atau beberapa video yang sesuai untuk ditunjukkan kepada mereka. Sangatlah mungkin bahwa ini akan efektif. Setidaknya, engkau akan memenuhi tanggung jawabmu dan tidak akan merasa tertuduh oleh hati nuranimu. Namun, jika engkau acuh tak acuh dan bingung dalam melakukannya, engkau bertanggung jawab atas terjadinya kemunduran dan tidak akan mudah untuk mendapatkan orang itu. Dalam memberitakan Injil kepada orang lain, orang harus memenuhi tanggung jawab mereka. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Bagaimana seharusnya orang melakukan dan menerapkan tanggung jawabnya? Engkau harus mengerti bahwa setelah menyambut Tuhan dan mengalami pekerjaan Tuhan, engkau memiliki kewajiban untuk memberikan kesaksian tentang pekerjaan Tuhan kepada mereka yang haus akan penampakannya. Jadi, bagaimana engkau harus memberitakannya kepada mereka? Baik secara daring ataupun dalam kehidupan nyata, engkau harus memberitakannya dengan cara apapun untuk mendapatkan orang-orang itu dan dengan cara efektif. Penyebarluasan Injil bukanlah sesuatu yang kau lakukan ketika engkau merasa ingin melakukannya, ketika suasana hatimu baik, dan tidak kau lakukan ketika suasana hatimu buruk. Itu juga bukan sesuatu yang kau lakukan sesuai dengan pilihanmu, memilah dan memilih sesuai keinginanmu, memberitakan Injil kepada orang-orang yang kau sukai, dan tidak memberitakannya kepada orang-orang yang tidak kau sukai. Injil harus disebarluaskan sesuai dengan tuntutan Tuhan dan prinsip-prinsip rumahnya. Engkau harus memenuhi tanggung jawab dan tugasmu sebagai makhluk ciptaan Tuhan, melakukan semua yang mampu kau lakukan untuk bersaksi tentang kebenaran yang kau pahami, tentang firman Tuhan, dan tentang pekerjaan Tuhan kepada mereka yang sedang mempertimbangkan jalan yang benar. Itulah yang dimaksud dengan memenuhi tanggung jawab dan tugas sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Apa yang harus orang lakukan saat mereka memberitakan Injil? Mereka harus memenuhi tanggung jawab mereka, melakukan apapun yang mampu mereka lakukan, dan selalu rela membayar harga. Jadi, bagaimana seharusnya memperlakukan orang yang menyelidiki cara yang benar? Selama mereka sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan Injil yang ditetapkan oleh rumah Tuhan, kita berkewajiban memberitakannya kepada mereka. Dan sekalipun sikap mereka saat ini buruk dan tidak mau menerimanya, kita harus bersabar terhadap mereka. Sampai kapan dan sejauh mana kita harus bersabar? Sampai mereka menolakmu, tidak membiarkanmu masuk ke rumahnya, sampai tidak ada diskusi yang berhasil, sampai engkau tidak dapat menghubungi mereka, atau tidak dapat meminta orang lain untuk mengundang mereka, dan sampai mereka tidak mengakuimu. Maka tidak perlu lagi untuk memberitakan Injil kepada mereka. Artinya, pada saat itu, engkau telah memenuhi tanggung jawabmu. Itulah pelaksanaan tugasmu. Selama masih ada secercah harapan,
engkau harus memikirkan segala cara dan berusaha semampumu untuk membacakan firman Tuhan kepada mereka dan memberi kesaksian tentang pekerjaannya. Katakanlah misalnya, engkau memiliki relasi dengan seseorang selama 2 atau 3 tahun. Engkau telah berkali-kali mencoba memberitakan Injil dan bersaksi tentang Tuhan kepada mereka, tetapi mereka tidak berniat untuk menerimanya. Namun meskipun demikian, mereka cukup mampu untuk memahami semuanya dan benar-benar merupakan calon penerima Injil. Apa yang harus kau lakukan? Pertama-tama, engkau tidak boleh menyerah terhadap mereka, tetapi pertahankanlah hubungan yang wajar dengan mereka. Teruslah membacakan firman Tuhan kepada mereka, serta bersaksilah tentang pekerjaannya. Janganlah menyerah terhadap mereka. Bersabarlah sampai akhir. Mungkin suatu hari nanti, mereka akan tersadar dan merasa bahwa sudah waktunya untuk menyelidiki jalan yang benar. Itulah sebabnya bersabar dan bertekun tanpa henti adalah penting dalam memberitakan Injil. Mengapa melakukan hal ini? Karena memberitakan Injil adalah tugas makhluk ciptaan. Karena engkau memiliki relasi dengan mereka, engkau berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberitakan Injil Tuhan kepada mereka. Dari sejak pertama kali mereka mendengar firman Tuhan dan Injil, sampai saat mereka berbalik, akan ada banyak proses yang terjadi, dan itu membutuhkan waktu. Periode itu membutuhkan kesabaran dan penantian, sampai tiba saatnya mereka berbalik, dan engkau membawa mereka ke hadapan Tuhan, kembali kepada keluarganya. Inilah kewajibanmu. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan, yang mengikat seseorang, sama seperti perlakuan seorang ibu terhadap anaknya. Betapapun tidak patuh atau nakalnya anak itu, atau jika dia sakit dan tidak mau makan, apa kewajiban ibunya? Karena engkau adalah anaknya, dia menyayangi, mencintai, dan peduli kepadamu. Tidak ada bedanya apakah engkau mengakui dia sebagai ibumu atau tidak, dan walau bagaimanapun engkau memperlakukannya, dia tetap ada di sisimu, tidak meninggalkanmu sedetik pun, sampai engkau percaya bahwa dia adalah ibumu dan engkau kembali ke pelukannya. Dengan cara demikianlah, dia terus-menerus mengawasi dan memperhatikanmu. Inilah yang dimaksud dengan tanggung jawab. Inilah yang dimaksud dengan tanggung jawab yang mengikat. Jika mereka yang terlibat dalam pemberitaan Injil berlatih dengan cara itu, dengan kasih semacam itu kepada orang-orang, mereka pasti akan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemberitaan Injil dan akan sepenuhnya mampu mencapai hasil. Usai baca firman Tuhan yang Maha Kuasa, aku malu dan patah hati. Tuhan telah menjelaskan tanggung jawab para pekerja Injil. Situasi tiap calon penerima Injil berbeda, harus diperlakukan berbeda. Jangan andalkan gagasan, imajinasi, atau prasangka untuk menghindari dan membatasi mereka, apalagi cepat menyerah. Jika menurutmu mereka layak terima Injil, lakukan yang terbaik, gunakan segala cara untuk bersaksi tentang Tuhan. Bimbing mereka ke hadapannya. Mereka harus punya prinsip ini dalam menginjil. Namun, setelah sempat tak bisa hubungi saudara Rafael, aku kehabisan kesabaran dan belas kasih. Aku alami masa sulit, ingin berhenti bersekutu dengannya. Serta, karena dia mengabaikan, tak jawab telepon, tak baca pesan, ini jalan buntu. Aku persekutukan yang harus kusampaikan, tapi Rafael tak menerima jalan yang benar, dan aku tak bisa berusaha lebih, jadi ku kesampingkan dia dulu. Namun, aku gelisah. Aku terus berpikir dia punya iman tulus, serta kualitas dan kapasitas baik untuk memahami. Tapi dia terjerat paham agama karena gangguan dan penyesatan pendeta. Aku harus bantu dia di saat kritis ini, tak bisa hanya diam. Jika tidak, aku tak memenuhi tanggung jawab sebagai pekerja Injil. Jadi, kukirimi dia esai kesaksian berharap
bisa membantunya. Entah dia membaca atau tidak, harus kulakukan semua yang ku bisa. Hanya dengan terapkan cara ini, hatimu lebih tenang. Iya, Kau berhasil menghubungi Rafael setelahnya? tak lama dia mengirimi pesan. Aku selalu berdoa sepanjang waktu. Meski diam, aku tahu Tuhan periksa hati kita. Hatiku memanggil Tuhan yang Maha Kuasa untuk cerahkan dan bimbing aku agar tak melakukan kesalahan menyinggung Tuhan. Aku sangat tersentuh. Dalam jawabannya, dia bilang, dunia ini rusak dan jahat. Orang-orang sulit dekat dengan Tuhan. Senjata terhadap kejahatan hanya firman Tuhan yang Maha Kuasa, Alkitab. Dia mengakui firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ini membuktikan ada harapan untuk mendapatkannya kembali. Namun aku tahu dia di tengah pertempuran batin sengit. Ku takut dia bisa berhenti membaca pesanku kapan saja. Aku sangat cemas. Jadi ku tenangkan diri berdoa. Saat berdoa ku ingat sebuah firman Tuhan. Tuhan pasti takkan mudah meninggalkan umat manusia sampai saat terakhir. Aku lalu mencari firman Tuhan ini untuk dibaca. Tuhan berfirman, perikop berikut ini tercatat di kitab Yunus 4 ayat 10-11. Lalu Yahwe berfirman, engkau menyayangi pohon jarak itu, padahal engkau tidak perlu berjerih lelah menanam atau membuatnya tumbuh, yang tumbuh dalam semalam dan mati dalam semalam. Dan apakah aku tidak boleh menyayangi Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tidak bisa membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dan juga banyak sekali ternaknya? Ini adalah kata-kata yang sebenarnya dari Tuhan Yahwe yang dicatat dari sebuah percakapan antara Tuhan dan Yunus. Walau percakapan ini singkat, percakapan ini penuh dengan kepedulian Sang Pencipta bagi umat manusia dan keengganannya untuk melepaskan umat manusia. Walau Yunus dipercayai untuk menyatakan firman Tuhan Yahwe kepada penduduk Niniwe, ia tidak memahami niat Tuhan Yahwe, ia juga tidak memahami kekhawatiran dan harapannya bagi orang-orang kota itu. Lewat teguran ini, Tuhan bermaksud mengatakan kepadanya bahwa umat manusia adalah hasil tangan Tuhan sendiri dan bahwa Dia telah mengerahkan upaya yang sungguh-sungguh pada setiap manusia, bahwa setiap manusia memikul harapan Tuhan, dan bahwa setiap manusia menikmati penyediaan kehidupan Tuhan. Bagi setiap manusia, Tuhan telah membayar harga dari upaya yang sungguh-sungguh. Teguran ini juga memberitahu Yunus bahwa Tuhan menyayangi umat manusia, yang adalah pekerjaan tangannya sendiri, sama seperti Yunus sendiri sayang kepada pohon jarak. Tuhan pasti tidak akan dengan mudah meninggalkan umat manusia atau sampai saat terakhir. Usai membacanya, aku tersentuh. Ku beritahu Rafael, saudaraku, kau bijaksana, bisa pahami suara Tuhan. Tuhan berinkarnasi di akhir zaman, ungkapkan banyak firman kebenaran untuk bekali kita, selamatkan kita dari belenggu dosa, mengantar kita ke kerajaannya. Kuharap kau sungguh pikirkan hal mengenai nasib dan kesudahan kita ini. Aku akan berdoa untukmu. Semoga Tuhan membuka hatimu, mengizinkanmu kembali ke rumahnya. Kami telah lama menunggumu. Aku lalu mengiriminya video 3 kutipan firman Tuhan menunggu tanggapannya. Di antaranya ada kutipan yang membuatnya merenung, membawanya ke titik balik. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, kedatangan Yesus kembali adalah keselamatan besar bagi orang-orang yang mampu menerima kebenaran, tetapi bagi mereka yang tidak dapat menerima kebenaran, itu adalah tanda penghukuman.
engkau sekalian harus memilih jalanmu sendiri dan jangan menghujat Roh Kudus dan menolak kebenaran. Jangan menjadi orang yang bebal dan congkak, tetapi jadilah orang yang menaati tuntunan Roh Kudus, yang merindukan dan mencari kebenaran. Hanya dengan cara inilah engkau sekalian akan mendapatkan manfaat. Kusarankan agar engkau melangkah di jalan kepercayaanmu kepada Tuhan dengan berhati-hati. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Terlebih lagi, jangan bersikap sembrono dan tak ambil pusing dalam kepercayaanmu kepada Tuhan. Engkau sekalian harus tahu bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan setidaknya harus rendah hati dan menunjukkan rasa hormat. Mereka yang telah mendengar kebenaran tetapi mencibir dan menghinanya adalah orang yang bodoh dan bebal. Mereka yang telah mendengar kebenaran tetapi dengan sembarangan mengambil kesimpulan atau mengutukinya, dipenuhi dengan kecongkakan. Tidak seorang pun yang percaya kepada Yesus pantas menyumpahi atau mengutuki orang lain. Engkau sekalian harus menjadi orang yang berakal sehat dan menerima kebenaran. Mungkin setelah mendengar tentang jalan kebenaran dan setelah membaca firman kehidupan, engkau yakin bahwa hanya 1 dari 10.000 perkataan ini yang sesuai dengan keyakinanmu dan Alkitab, maka engkau harus terus mencari dalam 1/10.000 dari perkataan ini. Aku tetap menasihatimu agar engkau bersikap rendah hati, jangan terlalu percaya diri, dan jangan meninggikan dirimu terlalu tinggi. Dengan memiliki hati yang sedikit takut kepada Tuhan, engkau akan mendapatkan terang yang lebih besar. Jika engkau teliti mengkaji dan berulang-ulang merenungkan perkataan ini, engkau akan mengerti apakah perkataan ini merupakan kebenaran atau bukan, dan apakah perkataan ini merupakan hidup atau bukan. Bisa jadi, baru membaca beberapa kalimat saja, beberapa orang tanpa berpikir akan mengutuk perkataan ini dengan berkata, "Ini hanya sekadar pencerahan Roh Kudus." Atau, "Ini Kristus palsu yang datang untuk menyesatkan orang." Mereka yang mengatakan hal-hal seperti itu dibutakan oleh ketidaktahuan. Engkau terlalu sedikit memahami pekerjaan dan hikmat Tuhan, dan aku sarankan agar engkau memulai lagi dari nol. Janganlah engkau sekalian tanpa berpikir langsung mengutuk firman yang dinyatakan oleh Tuhan karena Kristus-Kristus palsu yang muncul pada akhir zaman, dan janganlah menjadi orang yang menghujat Roh Kudus karena takut akan penyesatan. Bukankah itu sangat disayangkan? Jika setelah banyak mengkaji, engkau tetap percaya bahwa firman ini bukan kebenaran, bukan jalan, dan bukan pengungkapan Tuhan, pada akhirnya engkau akan dihukum dan tidak mendapatkan berkat. Jika engkau tidak dapat menerima kebenaran yang disampaikan dengan begitu sederhana dan jelas ini, bukankah engkau tidak layak menerima keselamatan Tuhan? Bukankah engkau orang yang tidak cukup diberkati untuk kembali ke hadapan tahta Tuhan? Pikirkanlah hal itu. Jangan gegabah dan terburu-buru, dan jangan memperlakukan iman kepada Tuhan sebagai permainan. Berpikirlah demi tempat tujuanmu, demi prospekmu, demi hidupmu,
dan jangan bermain-main dengan dirimu sendiri. Dapatkah engkau menerima semua perkataan ini? Rafael membaca kutipan firman ini hari itu. Dia kirimiku pesan panjang tentang pemahamannya. Aku tahu dia bimbang dan takut ambil jalan salah. Dia takut percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa berarti hianati Yesus. Bagaimana kau bersekutu tentang ini? Aku temukan kutipan firman Tuhan untuknya, lalu bersekutu. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa bukan milik kelompok manapun. Itu muncul karena penampakan dan pekerjaan Tuhan Yesus yang kembali, bukan karena seseorang mendirikan denominasi baru. Tuhan yang Maha Kuasa melakukan penghakiman, mengantar zaman kerajaan, mengakhiri zaman kasih karunia. Selain Tuhan yang berinkarnasi, tak ada pemimpin orang besar atau terkenal yang bisa ungkap kebenaran, memimpin atau menyelamatkan umat manusia, tak satu pun. Meski pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa berbeda dari pekerjaan Yesus atau Yahweh, dalam esensinya mereka Tuhan yang sama. Yahweh, Yesus, dan Tuhan yang Maha Kuasa hanya nama berbeda yang digunakan Tuhan di zaman berbeda. Meski nama atau pekerjaan Tuhan berubah, esensi Dia tak berubah. Tuhan selamanya Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, pekerjaan yang Yesus lakukan merepresentasikan nama Yesus dan merepresentasikan zaman kasih karunia. Sedangkan pekerjaan yang Yahweh lakukan merepresentasikan Yahweh dan merepresentasikan zaman hukum Taurat. Pekerjaan mereka adalah pekerjaan satu roh di dua zaman yang berbeda. Meskipun mereka disebut dengan dua nama yang berbeda, roh yang sama itulah yang menyelesaikan kedua tahap pekerjaan, dan pekerjaan yang sudah dilakukan terus berjalan. Karena nama berbeda dan isi pekerjaan berbeda, maka zamannya pun berbeda. Ketika Yahweh datang, itulah zaman Yahweh, dan ketika Yesus datang, itulah zaman Yesus. Karena itu, pada setiap kedatangannya, Tuhan disebut dengan satu nama. Dia merepresentasikan satu zaman, dan Dia memulai jalan yang baru. Dan di setiap jalan yang baru, Dia menggunakan nama baru yang menunjukkan bahwa Tuhan selalu baru dan tidak pernah usang, dan bahwa pekerjaannya tidak pernah berhenti bergerak maju. Sebagaimana sejarah selalu bergerak maju, pekerjaan Tuhan pun selalu bergerak maju. Supaya rencana pengelolaan 6.000 tahun mencapai akhirnya, pekerjaannya harus terus maju. Setiap hari dan setiap tahun, Dia harus melakukan pekerjaan baru. Dia harus memulai jalan yang baru, memulai zaman baru, memulai pekerjaan yang baru dan yang lebih besar, dan bersama semua ini, membawa nama-nama baru dan pekerjaan baru. Mulai dari pekerjaan Yahweh hingga pekerjaan Yesus, dan dari pekerjaan Yesus sampai pekerjaan tahap sekarang ini, 3 tahap ini mencakup urutan berkelanjutan dari keseluruhan pengelolaan Tuhan, dan semuanya merupakan pekerjaan satu roh. Sejak penciptaan dunia, Tuhan selalu bekerja mengelola umat manusia. Dialah yang awal dan yang akhir, yang pertama dan yang terakhir, dan Dialah pribadi yang memulai dan mengakhiri suatu zaman. Ketiga tahap pekerjaan tersebut, di zaman yang berbeda dan lokasi yang berbeda, tidak salah lagi merupakan pekerjaan dari satu roh. Semua orang yang memisahkan ketiga tahap ini bertentangan dengan Tuhan. Sekarang, engkau harus memahami bahwa semua pekerjaan dari tahap pertama hingga hari ini adalah pekerjaan dari satu Tuhan, pekerjaan dari satu roh. Tentang hal ini, tentu tidak ada keraguan. Firman Tuhan yang Maha Kuasa jelas. Pekerjaan Tuhan menyelamatkan manusia dibagi 3 tahap. Pertama, zaman hukum Taurat, saat Yahweh keluarkan hukum dan pimpin hidup umat di bumi. Tahap kedua, penebusan di zaman kasih karunia. Ini kali pertama Tuhan berinkarnasi menjadi korban penghapus dosa. Tahap ketiga, penghakiman di akhir zaman seperti nubuat di kitab Wahyu.
3 tahap ini rencana pengelolaan Tuhan yang lengkap untuk selamatkan manusia. Tuhan lakukan pekerjaan berbeda di tiap zaman, tapi ketiga tahap itu dilakukan satu Tuhan. Aku akan berikan contoh sederhana. Pengelolaan Tuhan seperti pembangunan rumah. Zaman hukum Taurat melambangkan fondasi. Tanpa fondasi, rumah tak bisa dibangun sama sekali. Zaman kasih karunia melambangkan struktur rumah, dan tanpa struktur, rumah tak bisa terbentuk. Zaman kerajaan itu atap. Tanpa langkah terakhir ini, rumah tak lengkap tak bisa menahan angin atau hujan. Maka masing-masing langkah ini diperlukan. Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa tak berarti meninggalkan Tuhan Yesus. Kita ikuti langkah kaki anak domba. Ada beberapa agama besar dan orang percaya Tuhan terpecah lebih dari 2000 denominasi. Apapun denominasi awalnya, makin banyak saudara-saudari beriman tulus dan haus akan penampakan Tuhan, menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman, menerima penyiraman dan makanan firman-Nya. Fakta ini sangat jelas. Juga menggenapi nubuat Alkitab. Supaya dalam persiapan kegenapan waktu dia dapat mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi, bahkan di dalam Dia. Dan akan terjadi pada akhir zaman bahwa gunung rumah Yahwe akan ditegakkan di puncak gunung-gunung dan akan ditinggikan di atas bukit-bukit. Semua bangsa akan datang berbondong-bondong ke sana. Amin. Amin. Usai mempersekutukan kaitan ketiga tahap pekerjaan Tuhan, kebingungan dan gagasan Rafael hilang, kan? Usai mendengarnya, dia mengirim emoji doa dan bilang, "Kau benar. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang benar. Kita semua harus di bawah nama Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa memanggilku. Dia tahu hati, kecemasan, dan ketakutanku." Aku lalu mengiriminya beberapa film Injil dan firman Tuhan. Aku juga berdoa. Entah dia akhirnya menghadiri pertemuan, aku harus berusaha keras, belajar menunggu, mencari, dan tunduk. Ini adalah ujian iman dan kesabaran kita. Benar. Rafael menanggapimu setelah itu. 4 hari kemudian, ada pesan tak terduga darinya. Menanyakan apa dia bisa terus menghadiri pertemuan. Katanya juga, firman Tuhan yang Maha Kuasa sangat berharga. Dia tak bisa hidup tanpanya. Dari firman Tuhan, dia pahami banyak kebenaran dan misteri Alkitab. Firman Tuhan telah menariknya masuk. Aku kaget. Aku tak menduga dia bertanya tentang pertemuan. Saat itu, aku menangis terharu. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Lalu aku bertanya, kenapa tiba-tiba ingin hadiri pertemuan lagi? Apa yang kau baca? Katanya, dia membaca firman Tuhan yang kukirimkan dan pertanyaan tersebut membuatnya bimbang. Katanya juga, aku tak boleh ceroboh dalam iman, menganggapnya remeh. Jadi kuputuskan terus menyelidiki. Kembalinya Tuhan sangat penting bagiku. Aku tak ingin kehilangan kesempatan menyambutnya dan menyinggung atau tinggalkan dia. Firman Tuhan sungguh bisa taklukkan manusia. Iya. Aku senang dan bersyukur kepada Tuhan. Kulihat otoritas dan kuasa firman Tuhan sangat hebat. Firman Tuhan yang membalikan dia, membuatnya putuskan terima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Pengalaman ini menyentuhku dan membuatku sadar, bagaimanapun calon penerima Injil yang kutemui, selama mereka bisa pahami suara Tuhan, aku harus memenuhi tugas membimbing mereka ke rumah Tuhan. Hanya dengan cara ini, kita takkan punya utang dan penyesalan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan.